Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyapa terlebih dahulu tamu undangan sudah hadir pada hari ini. Selamat datang kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian juga yang kami hormati Direktur Kementerian BPD/PKS, Bapak Kabul Wijianto, dan juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo Perjuangan, Bapak Haji Alpian Ar-Rahman SE, dan juga yang kami hormati penjabat Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Sekda Aceh Bapak Insinyur Mawardi, dan juga yang kami hormati Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bapak Abdullah Putih, dan juga yang kami hormati para forum komunikasi pimpinan daerah Aceh dan juga para kepala SKP yang hadir. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Fokus Group Discussion mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat, sarana prasarana, dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit Indonesia berkelanjutan, dan juga pengukuhan koordinator wilayah DPW dan DPD Apkasindo Perjuangan seprovinsi Aceh masa bakti 2021-2026. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia. Luar biasa, aduh berbahagia, senang sekali baru saja kita sudah menyaksikan sebuah penampilan tari Ranu Pelambuan yang tentunya itu adalah tari khas Aceh yang bertujuan untuk menyambut seluruh tamu undangan yang baru saja hadir. Bapak Ibu, untuk memberkati acara kita pada hari ini, mari bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Iqbal. Kami silakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Dilanjutkan dengan salawat badar, hadirin kami mohon untuk dapat berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin kami mohon tetap berdiri, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perkebunan. Indonesia
Hadirin kami silakan duduk kembali. Baik, luar biasa Bapak Ibu berbahagia, tentunya senang sekali kita dari seluruh pengurus yang hadir, tentunya hadir dari seluruh bagian daerah Aceh berkumpul saat ini dan tentunya akan mengikuti FGD dan juga pengukuhan nantinya, dan bersama nantinya akan kita laksanakan bersama hingga selesai acara nanti. Baik, hadir berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara oleh penjabat Gubernur Aceh yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten 2 Setda Aceh kepada Bapak Insinyur Mawardi. Kami silakan dengan segala hormat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama menyampaikan salam dari Bapak Gubernur, sekaligus beliau mohon maaf kepada kita semua. Beliau tidak dapat hadir pada acara kita hari ini karena sedang tugas di Jakarta, mendampingi melakukan kunjungan ke beberapa kementerian. Jadi dalam hal ini saya diminta oleh beliau mewakili untuk menyampaikan pidato tertulis beliau pada acara pengukuhan pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan Provinsi Aceh. Untuk selanjutnya izin saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Bapak Andi Nur Alamsyah STPMT, beliau hadir secara geometri. Kemudian yang kami hormati anggota DPD RI, Bapak Abdullah Putih. Yang kami hormati Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolda Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekjen DPP Apkasindo Perjuangan Bapak Dr. Andes Andi Sulaiman. Kemudian kami hormati Ketua Umum Apkasindo Perjuangan Haji Alfian Ar-Rahman. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh. Yang kami hormati Pengurus Kadin dan Perwakilan Dunia Usaha, serta seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Atas nama pemerintah Aceh, saya mengucapkan selamat atas pengukuhan yang akan dilakukan kepada pengurus baru Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh. Semoga di bawah kepengurusan yang baru ini, Apkasindo Perjuangan Aceh mampu menghadirkan sebuah wadah yang demokratis bagi anggotanya, sehingga petani sawit tidak hanya merasa terlindungi, tetapi juga bisa menyampaikan aspirasinya dalam rangka memperkuat tata kelola dan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit di daerah kita. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bahwa Apkasindo Perjuangan merupakan organisasi pada petani yang bertujuan untuk mempersatukan dan menggerakkan sektor usaha perkebunan kelapa sawit bagi pembangunan daerah kita. Selain sebagai wadah silaturahmi bagi anggotanya, organisasi ini juga diharapkan mampu mempersatukan kalangan petani kelapa sawit dalam menata usaha dan sistem kerja,
sehingga sektor ini terus berkembang dan dapat menjadi salah satu penopang bangkitnya ekonomi daerah. Perhatian terhadap usaha kelapa sawit ini sangat pantas kita berikan, sebab kelapa sawit adalah salah satu komoditi perkebunan yang berkembang sangat pesat di Aceh. Luas perkebunan kelapa sawit di Aceh juga mencapai ratusan ribu hektar, di mana sebagiannya merupakan perkebunan rakyat. Ada ratusan ribu keluarga di Aceh yang hidupnya bergantung kepada sebagai petani di sektor ini. Hal ini menunjukkan kalau keberadaan perkebunan kelapa sawit begitu penting bagi daerah kita. Karena itu, perlindungan bagi petani dan pekerja di sektor ini harus menjadi perhatian kita bersama. Keberadaan Apkasindo Perjuangan diharapkan dapat menjadi wadah yang siap memberikan perhatian bagi petani di sektor ini. Untuk mencapai tujuan di atas, Apkasindo Perjuangan diminta untuk aktif meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga kita bersama-sama dapat mendorong meningkatkan peran usaha perkebunan untuk kesejahteraan rakyat. Terkait harapan itu, kepada pengurus dan anggota Apkasindo Perjuangan Aceh yang baru, saya perlu menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut. Yang pertama, rangkul pada petani dan pengusaha perkebunan di Aceh untuk bergabung dalam organisasi ini. Bangun komunikasi dengan para anggota agar aspirasi para petani perkebunan dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian, hindari terjadinya persengketaan antara pihak pengelola perkebunan dengan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan lahan. Bila ada hal yang mengganjal di lapangan, komunikasikan segera dengan dinas terkait. Kemudian dalam pembukaan lahan baru, jangan sampai melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perhatikan aspek pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, bangun jaringan organisasi dan jaringan usaha hingga ke tingkat nasional agar hasil perkebunan Aceh mendapat market yang lebih luas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya perlu mengingatkan kita semua bahwa sebagaimana amanat Kanun nomor 6 tahun 2012 tentang perkebunan, perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi adanya pembangunan kebun masyarakat lokal yang layak seluas paling kurang 30% dari luas areal yang diusahakan, atau bisa pula dengan memberi porsi saham 30% kepada masyarakat lokal. Aturan ini dirancang bukan untuk mengurangi keuntungan pengusaha, akan tetapi untuk mendorong agar usaha itu terus berkelanjutan. Apkasindo Perjuangan sebagai wadah yang menangani petani sawit kiranya dapat mengingatkan hal ini kepada pengusaha kelapa sawit agar warga lokal diikutsertakan. Jika perusahaan dapat membangun kemitraan dengan masyarakat lokal, tentunya selain bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, usaha itu juga akan mendapat dukungan dari warga sekitar. Dengan demikian, perusahaan itu dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah kita. Harmonisasi ini yang perlu kita perkuat sehingga petani, pihak korporasi dan warga sekitar mampu merajut komunikasi yang baik dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah di sektor perkebunan. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan singkat dan harapan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pemantik bagi pengurus Apkasindo Perjuangan Aceh untuk bekerja lebih baik ke depan. Untuk itu, kepada pengurus Apkasindo Perjuangan Aceh yang baru, saya ucapkan selamat bekerja. Semoga perjuangan kita untuk meningkatkan kesejahteraan petani mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Dan yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti kita pada pagi hari ini. Mari kita dengarkan langsung pembacaan surat keputusan Ketua Umum Apkasindo Perjuangan yang akan dibacakan oleh Sekjen DPP Apkasindo Perjuangan kepada Bapak Dr. Andes Andi Sulaiman Haji Andi Lolo
Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Petikan keputusan nomor SK DPP titik 028 garis miring KPTS garis miring DPP garis dasar APKPS garis dasar 7 Romawi 2022 tentang pengukuhan koordinator wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan dalam kurung Apkasindo Perjuangan seprovinsi Aceh tahun 2021-2026. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan disingkat DPP Apkasindo Perjuangan setelah menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya menetapkan 1. Mengesahkan dan mengukuhkan susunan pengurus, komposisi pengurus Korwil, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan Provinsi Aceh tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. 2. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan organisasi Korwil, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh harus berpedoman pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Apkasindo Perjuangan serta ketetapan DPP Apkasindo Perjuangan yang telah dan akan di kemudian hari. Lampiran surat keputusan DPP Apkasindo Perjuangan nomor 028 garis miring KPTS garis miring DPP garis dasar APKPE garis miring 7 Romawi 2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang pengesahan dan pengukuhan susunan pengurus penggantian antar waktu Dewan Perwakilan Provinsi Aceh Apkasindo Perjuangan periode 2021-2026. Susunan pengurus koordinator wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan seprovinsi Aceh periode 2021-2026. Koordinator wilayah 1. Bapak Haji Alfian Ar-Rahman. Koordinator 2. Subangun Berutu. Koordinator 3. Erio Sadewo. Koordinator 4. Sulaiman Haji Andilulu. Koordinator 5. Bapak Sukidi Wijaya SE. Koordinator 6. Yahmin Hendra. Kemudian nama-nama yang saya sebut mohon mengambil tempat di atas. 1 untuk Korwil Bapak Subangun Berutu, 2 Bapak Sukidi Wijaya, 3 Sulaiman, 4 pengurus harian DPW Aceh, Ketua Dr. Andes Parno, Ketua 1 Haji M. Saini Yusuf ST, Ketua 2 Haji Muhtarudin SP, Ketua 3 Haji Zainuddin Yasin SP, Ketua 4 Akmasin SP, Sekretaris A. Malik Musa SH MH, Sekretaris 1 Desmawati Sos, Sekretaris 2 Hilman Ismail SE MSI, Sekretaris 3 Mahyudin, Sekretaris 4 Yusnidar AM Keb, Bendahara.
Jafarudin. Bendahara 1 Sulman Fizar. Bendahara 2 Iqbal Maulana SH. Bendahara 3 Badruris Dahlil Larasati. Bendahara 4 Hairun Husain SA. Departemen-departemen. 1. Departemen Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Ketua Iskandar Musa BA, anggota Yulas Murfidla, anggota Nasir Haji Abdullah, anggota Musli. Demikian, maaf. Tadi Muslim. Departemen Organisasi dan Keanggotaan Iskandar Musa BA, Yulis yang tadi. Masa. Anggota Yulis Nurpikat, anggota Nasir Haji Abdullah, anggota Muslim. Departemen Hubungan Pemerintahan Politik dan Advokasi, Ketua Zulfikar Sewang SH, anggota Fahrul Razi SH, anggota Tengku Rahmat Karuniawan SH, anggota Edi SH, Departemen Bidang Industri, Pembiayaan dan Pemasaran, Ketua Dominikus, anggota Edi Rahmat, anggota Rosni Muhtar, anggota Abdul Sawito. 4. Departemen Bidang Pengembangan Usaha Tani dan Budidaya, Ketua Abdullah Kamarudin SE, anggota Sulaiman, anggota Hanafia Samalanga, anggota Rahmat. 5. Departemen Litbang Pendidikan Peningkatan SDM Humas, Ketua Dr. Firdaus Hasim MSI, anggota Dr. Andes Jafar Mansur, anggota Muhammad Irwan ST Madya, anggota Answar. Ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Juli 2022, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Ketua Umum Haji Alfian Arrahman SE, KTA 17022101, Sekretaris Jenderal DPP Dr. Andes A. Sulaiman Haji Andilulu MM, KTA 17022103. Kemudian untuk Ketua DPD yang akan diadakan penyumpahan dan pengukuhan se-Provinsi Aceh. Daftar DPD yang kami undang, DPD Aceh Besar, Ketua Insinyur M. Adil Rasli, Sulfadli Eskom, Bendahara Iqbal Maulana SH, DPD PJ, Dr. Andes Isa Alim, Ketua, Yusdia Esos MSI, Sekretaris, Hosnon Bendahara. 3. Kabupaten DPD PD Jaya, Ketua Sulaiman, Sekretaris Cut Marlin, Bendahara Anwar Umar. 4. DPD Biren, Ketua Aswani, Sekretaris Mukhtarudin SH.MH, Bendahara Saiful Ashari. 5. DPD Aceh Utara, Sulaiman Abu Bakar Ketua, Edi Saputra Sekretaris, Murdiani Bendahara. 6. DPD Kota Lok Sumawe, Ketua Abdul Aziz Midat, Sekretaris Sulmiradi STMT, Bendahara Muhammad Irwan ST. 7. DPD Aceh Timur, Ketua Mandar Mahesa, Sekretaris Abdullah Kamarudin SE, Bendahara Pelaksana Tugas Rina.
DPD Kota Langsa, Ketua Ibnu Hajar, Sekretaris Zainal Arifin Ali, Bendahara M. Wahyudin SH, DPD Aceh Tamiang, Ketua Haji Samiru SE, Sekretaris Nasrullah SE, Bendahara Agus Tahyono SP. 10. DPD Aceh Jaya, Ketua A. Malik Musa SH MH, Sekretaris Muhadi, Bendahara Dr. Andes Muhiban. 11. DPD Aceh Barat, Insinyur Rasidin Hasim SI, Sekretaris Tengku Abdul Jalil SP, Bendahara Raslin Z. 12. DPD Nangan Raya, Ketua Tengku Jamalul Alamuddin, Sekretaris Bustan SE, Bendahara Eli Ahmadi. 13. DPD Aceh Barat Daya, Ketua Roni Gusmandi, Sekretaris Alam Supriyadi, Bendahara Yoyong Saifuddin. 14. DPD Kota Subulus Salam, Ketua Supriyono SE, Sekretaris Lidin Padang SH, Bendahara Tri Mulyanto. 15. DPD Aceh Singkil, Ketua Mangapul Samosir, Sekretaris Sumpeno, Bendahara Mustaqim. 16. DPD Simelu, Ketua Haji Hasdian Yasin SP, Sekretaris Taufik, Bendahara Dr. Ihsan. Terima kasih. Baik, selanjutnya berbahagia mari kita saksikan pelantikan pengurus DPW dan DPD Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh masa bakti 2021-2026 oleh Ketua Umum Apkasindo Perjuangan kepada Bapak Haji Alfian Ar-Rahman SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya ingin bertanya. 1. Apakah saudara bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Korwil, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan, disingkat DPW dan DPD Apkasindo Perjuangan, Provinsi Aceh, masa bakti 2021-2026? 2. Apakah saudara bersedia untuk mengabdi kepada organisasi Apkasindo Perjuangan sebagai pengurus Korwil, sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan, disingkat DPW dan DPD Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh, serta melayani kepentingan anggota Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh? Dengan jawaban yang saudara berikan, maka selanjutnya saya harapkan agar saudara mendengar kata demi kata naskah pelantikan yang akan saya sampaikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Apkasindo Perjuangan dan hasil pembentukan pengurus, kami Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo Perjuangan melantik saudara-saudara untuk menjadi pengurus Korwil, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh, masa bakti 2021-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin, serta tuntunan dan petunjuk kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, bangsa dan negara,
dengan tetap berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Apkasindo Perjuangan. Sekian dan terima kasih. Banda Aceh, 28 Juli 2022, Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Haji Alfian Arrahman, SE. Penyerahan bendera Pataka dari Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan kepada Ketua DPW. Selanjutnya penyerahan bendera Pataka dari Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan kepada Ketua DPD Apkasindo Perjuangan dari Aceh Besar. Selanjutnya DPD PD. Selanjutnya DPD Pidijaya. Selanjutnya DPD Biren. Kepada DPD Aceh Utara. Selanjutnya DPD Losmawe. DPD Aceh Timur. Dilanjutkan oleh DPD Kota Langsa. Dilanjutkan DPD Aceh Tamiang.
Dilanjutkan DPD Barat. Dilanjutkan DPD Nagan Raya. Dilanjutkan DPD Aceh Barat Daya. Dilanjutkan DPD Subulu Salam. Dilanjutkan DPD Aceh Singkil. Baik, hari berbahagia, selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera pusaka kepada DPD Simelu. Baik, yang berbahagia, selesai alhamdulillah penyerahan bendera pusaka kepada seluruh ketua DPW dan juga DPD Perjuangan Provinsi Aceh. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Umum DPP dan juga Ketua DPW, kemudian juga dari DPD Aceh Besar, DPD Lok Semowe dan DPD Nagan Raya. Turut untuk dapat menyaksikan dari DPD RI Bapak Abdullah Putih untuk dapat menyaksikan, kemudian juga Asisten Dua Aceh dan juga Istanbul untuk dapat menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan. Dari DPD Aceh Besar, DPD Lok Semowe dan juga DPD Nagan Raya. Baik, alhamdulillah selesai penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Umum DPP dan juga Ketua DPP beserta DPD yang hadir. Kemudian kita laksanakan selanjutnya itu penyematan PIN yang akan diwakili oleh DPW dan juga DPD Aceh Besar, kemudian DPD Lok Semowe dan DPD Nagan Raya secara simbolis. Kami silakan menunggu kesediaan Bapak Ketua Umum DPP.
Baik, Bapak Ibu berbahagia, selesai penyematan PIN yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ketua Umum DPP. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa berbahagia. Kami persilakan untuk dapat foto bersama terlebih dahulu, untuk dapat mengambil tempat di depan, Bapak. Kami persilakan Bapak Ketua Umum. Baik, kami mohon kesediaan yang mewakili dari Bapak Kapolda, kemudian dari Bapak Pangdam, kami silakan untuk dapat mengambil foto bersama. Baik, semuanya Bapak, boleh fokus ke kamera di depan. Kita foto bersama. Oke, boleh kayak bebas. Baik Bapak, terima kasih Bapak dan seluruh pengurus. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Luar biasa berbahagia. Baru saja kita sudah menyaksikan pengukuhan Apkasindo Perjuangan DPW Aceh, kemudian juga DPD Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh sudah resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum Apkasindo Perjuangan Bapak Haji Alfian Ar-Rahman SE. Tentunya kita berharap seluruh pengurus Apkasindo Perjuangan dapat bergerak aktif dan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Aceh, tentunya untuk keberlangsungan para petani-petani sawit yang ada di Aceh lebih baik lagi. Selanjutnya kita dengarkan langsung sambutan dari Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh kepada Bapak Dr. Andes Parno. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sekalian nikmat kesehatan iman dan Islam. Tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan dari dunia yang gelap gulita pada ilmu pengetahuan saat ini. Yang mulia Wali Nanggro Aceh, yang terhormat yang mewakili DPD RI Bapak Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih MSI, yang terhormat Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Pangdam Iskandar Muda atau yang diwakili Kapolda dan unsur Forkopimda, yang terhormat Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan Bapak Haji Alfian Ar-Rahman SE, serta bapak-bapak, ibu-ibu DPD dari kabupaten kota yang tadi telah dilantik. Para undangan serta rekan-rekan dari media cetak, media elektronik, media sosial, baik TikTok, Facebook, dan lain-lain. Terima kasih. 24 jam itu selalu operasinya. Alhamdulillah dan terima kasih. Baru saja pengurus DPD Apkasindo Perjuangan Aceh, DPW Apkasindo Perjuangan Aceh, yang dilantik oleh DPP Apkasindo Perjuangan. Kami gambarkan organisasi Apkasindo Perjuangan yang baru terbentuk ini
awal dan perdana diharapkan mampu kerjasama dengan lembaga terkait, terutama dalam memperjuangkan kehidupan para petani sawit di Aceh. Sebagai gambaran bahwa luas areal perkebunan sawit di Aceh 535.000 hektar dan petani 139.000 kakak. Apkasindo Perjuangan telah dilantik dalam waktu dekat ini. Kita akan menginventarisir dan mendata para petani. Ini pula dengan berbagai perkembangan teknologi diharapkan petani sawit mampu bersaing dalam teknologi tepat guna kelapa sawit dengan turunannya. Kita juga mengakui bahwa akhir-akhir ini masih terjadi fluktuasi harga TBS sawit yang belum stabil, gonjang-ganjing. Namun, Apkasindo terus berupaya dalam melakukan pendekatan dengan mitra terkait, terutama dalam menjaga kestabilan harga sawit di kalangan petani. Kami, Apkasindo Perjuangan, akan terus bermitra dengan pemerintah dalam mendukung program terpadu sehingga petani sawit kita dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani sawit. Terakhir sekali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu kelancaran proses pelantikan. Apkasindo Perjuangan aman dan lancar terkendali. Demikian kata sambutan, mudah-mudahan Apkasindo Perjuangan tetap jaya di masa mendatang. Terima kasih dan alhamdulillah sekali lagi kepada Pak Ketum yang telah melantik Korwil, DPW, dan DPD. Demikian kata sambutan, mudah-mudahan Apkasindo Perjuangan tetap jaya di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Parno yang sudah memberikan ucapan sambutannya, tentunya luar biasa dan berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan, Bapak Haji Alpian Ar-Rahman SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang terhormat Penjabat Gubernur Aceh yang tadi diwakili oleh Pak Asisten, yang terhormat Direktur Utama BPD BKS, yang terhormat anggota DPD RI Dapil Aceh Bapak Dr. Insinyur Abdullah Puteh, yang terhormat Pangdam Iskandar Muda Aceh yang mewakili, yang terhormat Bapak Polda Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Kadinbun Aceh, yang terhormat Rektor Universitas Syiah Kuala Aceh, yang terhormat Ketua Kadin Aceh, yang terhormat Ketua BPN ATR atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan PTPN 1 Langsa, yang terhormat organisasi petani sawit hadir dalam hal ini dari POPSI, dari SPKS dan Aspekpir, yang terhormat tokoh masyarakat hadir Bapak Syed Mustafa Usap, yang terhormat unsur pimpinan DPP Korwil Aceh beserta seluruh panitia Apkasindo Perjuangan, dan yang terhormat pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah Apkasindo Perjuangan se-Provinsi Aceh, dan yang sangat saya cintai, para petani, peserta
FGD yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, ada pantun yang ingin saya sampaikan. Hati-hati dengan bahaya laten. Bahaya laten memberantasnya sulit. Sengaja diundang 17 kabupaten. Penjelasan tentang PSR sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini dalam rangka acara FGD dengan tema mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM, perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan, serta pelantikan koordinator wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah Apkasindo Perjuangan se-Provinsi Aceh. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya serta kita umat di akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan acara ini dilaksanakan oleh DPP Apkasindo Perjuangan melalui dukungan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau disingkat BPDPKS. Perlu kami jelaskan bahwa Apkasindo Perjuangan lahir dan dibentuk untuk petani, baik petani swadaya maupun petani mandiri, dengan legalitas langsung yang dikukuhkan dan diketahui oleh Kementerian Pertanian, Sikiur Direktur Jenderal Perkebunan, serta berbadan hukum yang sah secara formal melalui Kementerian Hukum dan HAM. Apkasindo Perjuangan sudah terbentuk di 22 provinsi, serta 117 kabupaten yang memiliki tanaman sawit. Pada kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan selamat kepada para korwil, para pengurus DPW, DPD se-Provinsi Aceh yang baru saja saya lantik. Selanjutnya amanah yang kami berikan kepada saudara-saudara untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu para petani kita yang ada di tingkat pedesaan yang membutuhkan pendampingan tentang bagaimana cara mendapatkan dana hibah dari BPDPKS dalam bentuk PSR, Sapras, dan SDM. Hadirin sekalian, sektor perkebunan berperan sangat strategis dalam pemecahan agenda besar pembangunan ekonomi nasional, seperti membuka kesempatan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah, peningkatan ekspor dan daya dorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal pada sektor terkait. Pemerintahan Provinsi Aceh ditargetkan oleh pemerintah pusat dialokasikan PSR atau peremajaan sawit rakyat seluas 67.500 hektar yang tersebar di 8 kabupaten dan kota. Tapi realisasi pada saat ini baru sebesar 13% dengan rekomtek 29.879 hektar. Penanaman baru bisa dilakukan 10.547 hektar. Karena masih rendahnya realisasi PSR baru sebesar 13%, Sapras dan SDM, maka perlu kita melakukan FGD ini dengan tujuan supaya PSR, Sapras, dan SDM di Provinsi Aceh bisa mengalami peningkatan yang secara signifikan. Saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan berharap dengan hadirnya program PSR, Sapras, dan SDM yang didanai oleh BPDPKS merupakan program resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan membuktikan keseriusan pemerintah untuk merangkul petani kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan kemajuan sawit Indonesia. Olehnya seluruh petani sawit di Provinsi Aceh
dapat memanfaatkan kota tersebut semaksimal mungkin yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan perekonomian Provinsi Aceh yang lebih baik. Perlu kami sampaikan pula bahwa ekspor CPO dengan kategori non-migas menyumbang devisa negara pada tahun 2021 sebesar 500 triliun. Ini menjadi sumbangan terbesar untuk devisa negara Republik Indonesia yang ikut terlibat bersamaan langsung di sektor perkebunan kelapa sawit. Kurang lebih ada 5 juta petani sawit. Serta tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor sawit ada 17 juta orang. Seperti kita ketahui, seiring dengan berjalannya waktu, sawit mandiri tumbuh dan berkembang cukup signifikan. Pada saat ini perlu kami sampaikan, berdasarkan data yang kami terima dari kementerian terkait, sawit rakyat sudah menyentuh angka 42% dan perusahaan 58%. Total perkebunan sawit di seluruh bumi Nusantara Indonesia ada sekitar 16 juta hektar. Dari angka tersebut, 7 juta hektar milik sawit petani. Karena untuk perusahaan besar, dengan adanya moratorium dari Presiden Republik Indonesia, tidak boleh ekspansi atau membuka lahan baru kecuali sawit rakyat. Hadirin sekalian, tentu dalam hal ini kami perlu menyampaikan terjadinya program PSR di Provinsi Aceh yang sudah melakukan penanaman 10.547 hektar. 1 hektar mendapat alokasi dana 30 juta. Jadi ada dana yang masuk dari pusat melalui Kementerian Keuangan sebesar 316 miliar 410 juta untuk menggerakkan ekonomi di sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya di Provinsi Aceh. Dana ini tidak menggunakan APBD maupun APBN, melainkan dari petani, oleh petani dan dikembalikan lagi kepada petani. Dengan proses bahwa setiap ekspor CPO itu negara memungut pungutan ekspor sebesar 200 US dollar per ton CPO. Jika kita rupiahkan sama dengan 3.000 rupiah per ton CPO. Dan kalau kita menghitung per TBS, kami menganalisa 1 TBS petani terkena pungut oleh Kementerian Keuangan sebesar 600 rupiah per kilogram. Nah, dana PSR inilah yang diambil dari program tersebut yang memungut kewajiban sebesar 200 US dollar per ton dan akhirnya akan dikembalikan lagi kepada petani melalui program PSR. Perlu kita ketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2022, pungutan ekspor sudah dinolkan oleh Kemenku terhitung 15 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022. Jadi beban yang tersandera kepada petani sawit sekarang adalah pajak ekspor sebesar 288 US dollar per ton. Kalau kita asumsikan dengan rupiah 4.350 rupiah per kilogram CPO. Dan yang kedua, beban yang diberatkan kepada petani adalah plus out atau biaya tambahan untuk mempercepat ekspor CPO sebesar 200 US dollar per ton. Kalau kita rupiahkan 3.000 rupiah kilogram per CPO. Jadi total beban yang dibebankan kepada petani ada 7.350 rupiah per kilogram CPO. Ditambah dengan biaya pengiriman CPO ke luar negeri 1.500 per kilogram CPO, total yang dibebankan kepada petani adalah 8.850 rupiah per kilogram. Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan pada saat ini harga tender CPO internasional di tingkat Rotterdam 1.200 US dollar. Kalau kita rupiahkan kisaran 18.000 rupiah. Dengan asumsi 18.000 dikurangi beban-beban yang dibebankan kepada petani 8.850, jadi masih ada sisa 9.150. Itu hak petani. Kalau kita kalikan 20% redemen, berarti harga seharusnya yang terjadi sekarang 1.830 rupiah. Realita di lapangan yang terjadi, harga TBS pada saat ini rata-rata 1.000 sampai 1.300 rupiah
per TBS. Perlu kita ketahui bersama, harga rata-rata TBS di tingkat pabrik belum ada kenaikan yang berarti. Ada beberapa hal yang menjadi faktor, antara lain menumpuknya stok CPO di tingkat eksportir. Pada saat ini jumlah stok lebih kurang ada 7-8 juta ton CPO yang belum terkirim dikarenakan kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Ada beberapa solusi yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah, yaitu dengan merelaksasi segala pungutan yang ada, berupa pungutan ekspor, DMO, DPO, dan menaikkan mandatori B30 menjadi B35. Indonesia menjadi negara produsen sawit terbesar di dunia. Jadi jika semuanya kita dorong ke pasar internasional, maka akan menekan harga CPO internasional. Jadi kita harus tetap mengosongkan tangki dengan ekspor secara bertahap dan kemudian meningkatkan penyerapan domestik menjadi B35. Melihat euforia yang terjadi pada saat ini, khususnya perekonomian di Provinsi Aceh dan seluruh provinsi Indonesia yang memiliki perkebunan kelapa sawit, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar, yang mana bumi Nusantara dari Sabang sampai Merauke dapat tumbuh tanaman sawit yang cukup baik. Ini merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semua, karena tidak semua negara yang bisa tumbuh tanaman sawit, kecuali Indonesia dan Malaysia yang merupakan sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. Sebelum saya tutup sambutan saya, di akhir ini ada pantun penutup. Kecil-kecil si cabai rawit, kecil juga biji jintan. Sangatlah perlu permajaan sawit, biar sawit bisa berkelanjutan. Satu lagi, ada kakao, sawit, dan kopi. Semua subur di negeri Serambi Mekah. Mari bersama tingkatkan sinergi kalau ingin Aceh jadi negeri bertuah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan yang sudah memberikan sambutannya luar biasa. Semangat kepada kita semua. Semoga seluruh petani sawit yang ada di Aceh bisa lebih semangat lagi dan insya Allah jaya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bapak Abdullah Putih. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dirjen Perkebunan, Bapak Dirut BPDKS, Bapak-bapak yang mewakili Forkopimda, dan yang tentu sangat kita banggakan, tokoh muda kita, Ketua Umum DPP Apkasindo ya, Pak Alfian Ar-Rahman. Luar biasa, sambutan kita. Dan juga kepada teman-teman pimpinan wilayah, koordinator wilayah, DPD, dan semua pengurus yang hadir. Mari kita sama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang atas limpahan karunia dan rahmatnya. Hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, dalam rangka menghadiri sekaligus dua acara, pengukuhan kepengurusan Apkasindo Aceh, dan sebuah forum group discussion FGD. Saya ingin komentar yang pertama tentang Tuhan. Saya bangga, luar biasa saya lihat, jarang saya lihat pengukuhan ormas atau asosiasi sebesar ini di Aceh. Apalagi dengan baju seragamnya,
dengan kepangkatan baju seragamnya. Saya kira kalau Pak Parno mendaftar ini bisa jadi parlok di Aceh ini ya. Luar biasa. Pak Alfian dukung aja Pak. Apalagi Pak Parno tadi saya lihat gaya juga gaya militer. Dia jenderal menua dia. Walaupun salah dikit dan maju duluan belum hormat baru balik belakang. Baik, saya kira yang pertama kita senang sekali tema ini ya, tema diskusi. Jadi kita mengapresiasi untuk mempercepat bagaimana replanting ya sawit rakyat ini dipercepat. Yang kedua prasarana dan yang ketiga sumber daya manusia. Nah, saya ingin laporkan kepada Pak Ketua Umum saya salah satu bukan pengusaha ya, petani sawit juga Pak Ketua Umum. Tahun 84 saya sudah dirikan kebun di Nagan Raya 5.000 hektar. Waktu itu saya mendapat dana 31,3 M. 1 hektar itu 2,5 juta. Jadi saya cerita bahwa saya sedih ketika kemarin Provinsi Aceh mengembalikan dana ke pusat 3 kali rata-rata 3 T setahun. Jadi 9 T. Kalau kita kalikan sekarang katanya 80 juta per hektar, itu bisa 150.000 hektar. Artinya Aceh sudah bisa mengentaskan kemiskinan sebetulnya. Nah, tapi tidak terjadi. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan harapan saya kepada pimpinan Apkasindo ini, silakan berdiri di garda terdepan untuk Aceh hari ini untuk mengentaskan kemiskinan Aceh. Anda mampu. Kenapa? Karena sawit di Aceh sangat subur, Pak Ketua Umum. Dan sawit di Aceh punya sejarah, kalau saya baca, yang pertama kali sawit ada di Indonesia ini bukan di mana-mana, bukan di Medan, dan bukan Malaysia, tapi di Jeram, di Aceh Barat. Yang oleh Sokvindo dari Belgia. Kedua baru pindah ke Tamiang, di Sungai Liput. Seterusnya baru ke Medan, baru ke Malaysia. Hari ini ke Bali yang terbesar di Indonesia itu Riau. Tapi sejarahnya di Aceh. Jadi memang kita, Pak Ketua Umum, Aceh ini sering menjadi pelopor untuk kemajuan setiap saat bagi Republik ini. Ketika Aceh dulu, pertama sekali Indonesia ada agresi kedua, Indonesia akan lenyap semua. Karena dianggap tidak ada lagi wilayah Indonesia yang ada di Indonesia. Saat itulah berdiri Aceh mendirikan Radio Rimba Raya di Takengon ya Pak ya. Menyebarkan suara bahwa Aceh masih ada bagi Indonesia. Makanya Aceh disebut daerah modal. Nah, tapi hari ini saya ingin Ketua Umum bantu sepenuhnya Aceh, karena Aceh sekarang dicap sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Nah, tetapi sawit bisa mengentaskan kemiskinan kalau betul-betul berjalan dengan baik. Saya kemarin melalui keponakan saya juga mencoba ikut dalam PSR, Perkebunan Sawit Rakyat ini dengan replanting. Tapi sudah hampir setahun, Pak Ketua Umum, nggak turun-turun itu. Nggak turun-turun, sampai hari ini nggak jelas. Apa saya ingin katakan? Bahwa mungkin program ini sangat bagus, tapi sosialisasinya kurang. Program ini sangat bagus, tetapi SOP-nya tidak jelas. Ya. Program ini bagus, tapi banyak pejabat di daerah, sekarang di Aceh. Walaupun katanya tidak ada madhab Hanafi di sini, kata Pak Irwandi, tapi di sini banyak mazhab Hanbali, Pak. Kalau datang ke pejabat, Pak, saya nggak kembali lagi ya. Sampai kepada paraf di Aceh ini kadang-kadang diminta biaya. Off the record, teman-teman wartawan. Tapi ini benar. Ya. Ini parah. Nah, jadi kalau teman-teman kita yang petani ini yang ada di kampung-kampung dibuat begitu. Datang ke kantor, minta ini rekomendasi. Ya, kalau ada bahasa-bahasa tubuh yang minta sesuatu, ya agak kembali lagi. Jadi mazhabnya Hanbali ya Pak. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira, sekali lagi, mudah-mudahan pengukuhan hari ini menjadi start awal kita bagi membangun kembali Aceh melalui kelapa sawit. Kalau kemarin, saya katakan 8T itu tidak dikembalikan, kemiskinan di Aceh sudah tuntas sebetulnya, melalui kelapa sawit. Tapi itu nggak terjadi. Nah sekarang tadi saya bicara Pak Wakil Gubernur, coba kita duduk bareng. Apa yang harus kita lakukan? Misal PSR ini, dana sudah ada. Kenapa harus lama-lama? Sampai hari ini nggak tuntas-tuntas. Apa masalahnya?
Semua masalah kecil, tapi komunikasi tidak pernah terbentuk. Nah, sekali lagi kepada Bapak Ketua Umum dan kita semua, Pemerintah Aceh, mari kita jadikan Apkasindo ini menjadi garda terdepan untuk mengentaskan kemiskinan melalui kelapa sawit. Itu harapan saya. Nah, sekali lagi, terima kasih dan selamat kepada pengurus yang baru terbentuk. Mudah-mudahan benar-benar Apkasindo menjadi satu organisasi yang dibanggakan dan bisa memajukan ekonomi rakyat. Sekian, mohon maaf lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif yang sudah memberikan sambutannya dan juga motivasi untuk kita semua bahwasanya melalui dari petani sawit, insya Allah kita bisa menuntaskan angka kemiskinan yang ada di Aceh saat ini. Jangan sampai peringkat nomor 1 itu kembali lagi tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadir berbahagia, kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sekali lagi untuk seluruh pengurus DPW dan juga DPD Apkasindo Perjuangan Provinsi Aceh masa bakti 2021 hingga 2026. Semoga dapat mengemban amanah dan tetap aktif dan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Aceh. Baik, ini berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.